Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Praktisi Forex ya teman-teman. Oke, seperti biasanya di channel ini kita akan belajar trading Forex bareng ya, sama saya sama teman-teman semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar trading Forex untuk seorang pemula ya teman-teman. Dan kali ini kita masuk ke teori ya, ada praktek ada teori tentunya. Jadi ceritanya pada pagi hari ini teman-teman, saya tadi buka-buka komentar dari teman-teman semuanya. Ini saya pengen jawab salah satu komen yang menurut saya ini cukup penting ya. Jadi buat cari momentum itu buka pair satu-satu atau caranya gimana gitu ya. Oke, jadi di sini saya akan membahas tentang cara saya menemukan momentum ya. Momentum dalam trading. Jadi teman-teman semuanya kita akan bahas nih cara menemukan momentum dalam trading ya teman-teman, termasuk tips-tips seputaran ini ya teman-teman, sekaligus saya bahas ke teman-teman semuanya. Oke, tapi sebelum itu seperti biasa ya, karena edukasi ini gratis, jadi kita simak dulu untuk sponsor yang satu ini. Oke, buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama broker XM, broker forex terpercaya di dunia. Dan di XM ini teman-teman sudah diluncurkan yang namanya Progressive Web App. Jadi ini mempermudah banget ya untuk teman-teman yang mau trading langsung di websitenya ataupun di aplikasinya broker XM. Saya sepil tampilannya seperti ini, baik itu di ini ya PC, desktop maupun di handphone, di seluler sama teman-teman. Ketika teman-teman login ke personal area broker XM, kalian bisa menemukan tampilan yang keren seperti ini. Jadi trading lebih nyaman, lebih smooth, lebih mudah ya, lebih mudah teman-teman. Ordernya di sini ya, jual belinya, kemudian tampilannya pairnya di sebelah kiri sini. Enak banget teman-teman tampilannya. Enak banget asli. Dan teman-teman bisa lihat banyak menu yang bermanfaat banget untuk para trader di sebelah kiri sini ya. Ini ada posisi buka, pending order, nanti ada di sini semua. Kemudian di sini kalian bisa telusuri langsung berita-berita yang terkait dengan pair-pair penting ya. Baik itu di forex, kripto maupun emas ataupun saham, semuanya ada di sini teman-teman. Jadi dengan ada program Progressive Web App dari broker XM ini sangat membantu banget untuk teman-teman trading langsung di broker XM-nya seperti itu. Nah, buat teman-teman yang belum punya broker XM ya, belum punya akun, silahkan daftar dan akses selanjutnya di websitenya melalui link yang ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman semuanya, cara menemukan momentum ya. Nah, momentum itu yang seperti apa dulu, ini yang saya pengen bahas ke teman-teman semuanya. Jadi momentum ya, namanya momen itu adalah waktu penting ya teman-teman, yang dimaksud di sini. Waktu penting. Nah, waktu penting itu pada saat apa gitu. Nah, kalau teman-teman mau tahu momentum di trading, teman-teman harus belajar teknik. Kalau teman-teman nggak tahu teknik apapun ya nggak tahu apa itu momentum gitu ya. Gimana cara menemukan momentum kalau teman-teman nggak tahu tekniknya kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu tekniknya. Contoh ya, untuk teknik yang saya pakai di sini kan selalu menggunakan 4 hal penting ya teman-teman. Pertama ada zona penting ya, kedua ada pola candlestick ya. Nah, zona penting biasanya saya akan menunggu di zona-zona seperti ini. Entah itu di zona support resisten ya dari bawah, ataupun support resisten dari atas ya, ketika trennya naik atau trennya turun atau naik kayak gitu. Nah, kemudian ya saya akan menunggu pola candlesticknya muncul di situ. Ya, kemudian kalau sudah muncul ya di zona penting ada pola candlestick, saya di situ bisa entry ketika time frame H4 plus D1-nya juga tidak sedang berlawanan kayak gitu. Nah, ketika saya paham tentang 4 hal itu, maka momentum saya adalah ketika 4 hal itu terbentuk gitu loh. Di situ saya masuk. Nah, momentum teman-teman ya tergantung dengan teknik yang teman-teman pakai. Contoh ya, ada orang yang trading di candlestick D1 yang hanya menggunakan doji dan hammer. Makanya ya teman saya yang menggunakan teknik ini, dia selalu nunggu candle kayak gini. Kalau ada candle kayak gini hari ini ya, besoknya pagi itu selalu siap-siap entry.
Jadi dia selalu seperti itu ya hari-harinya, tapi dia menggunakan banyak pair dan dia selalu nungguin candlestick yang kayak gitu. Hasilnya gimana? Akunnya ya terus bertumbuh karena dia momentumnya adalah candlestick doji dan hammer. Kemudian ya ada lagi nih orang yang momentumnya itu candlestick harami. Harami itu apa? Ya naik putar baliknya lebih pendek, sebelahnya buka turun, ini signal sell di sini. Ya, dia akan selalu menunggu candlestick harami muncul dan mencari setiap hari, dia akan mencari candlestick harami. Nah, ketika dia ketemu candlestick harami, dia akan entry. Ada juga orang yang hanya menggunakan candlestick bullish engulfing ya, bukan bullish aja tapi bearish juga. Dia akan selalu mencari candlestick engulfing. Ketika terbentuk dia akan masuk. Karena apa? Momentum dia adalah candlestick engulfing. Nah, ini contoh juga harami ya. Nah, turun seputar baliknya lebih pendek, sebelahnya bukan, ini signal buy. Nah, teman-teman tanya ke diri kalian terlebih dahulu, khususnya untuk yang pemula, kalian itu momentumnya apa? Kalian itu pakai teknik apa? Gitu. Kalau teman-teman belum jelas tekniknya apa, ya kalian nggak akan bisa nemu momentum yang bagus untuk entry gitu. Nah, untuk mencari momentum itu apakah buka pair satu-satu? Iya, teman-teman. Saya itu menyediakan sekitar 20 pair ya. Sekitar 20 pair. Ini cara saya ya, teman-teman. Teman-teman boleh pakai cara kalian sendiri. Saya kan di sini cuma cerita cara saya. Jadi nggak harus sama. Saya sediakan sekitar 20 pair pilihan ya. Pair trading yang setiap pagi jam 8 itu saya bukain. Pagi jam 8 saya cek semuanya. Biasanya di jam 8 itu kan persiapan candle H4 kedua ya, teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan belum pasti, saya akan balik sekitar jam 9. Karena di sini kadang juga ada sideway. Ya, saya sediakan sekitar 20 pair dan saya cek pagi sekitar jam 8. Pertanyaannya kenapa saya entry-nya selalu pagi? Enggak selalu sih. Tapi 80% dari entry saya itu pagi. Kenapa? Karena saya berusaha ya untuk dapat posisi awal candlestick D1. Makanya saya ngecek pagi terus. Gitu. Itu adalah cara saya mencari momentum. Karena kan kalau di logika aja deh, teman-teman. Candlestick D1 itu kalau sudah siang, kalau pas dia geraknya jauh, dia sudah kadang dapat panjang kayak gini, teman-teman. Itu yang saya nggak mau entry di siang atau di sore gitu. Di sore kadang udah waktunya koreksi. Ya, saya entry sore sell ya, udah waktunya dia koreksi kayak gini, telat. Kebiasaan saya, kenapa kok banyak juga yang nanyain, kenapa kok selalu entry-nya pagi kayak gitu ya? Saya mencoba untuk dapat candlestick D1 itu lebih awal. Bukan di paling awal, nggak bisa ya kalau paling awal ya, karena saya nunggu candlenya hijau kayak gini. Jadi kayak gini masih bagus sih. Ini contoh ya, di SAU USD ini bisa masuk ya. Nah, ini contoh ini. Nah, ini belum terlalu ngaceng gitu ya, belum terlalu terbang ya. Ini kan signal buy, teman-teman, di sini tuh. Nah, ini bagus untuk masuk. Nah, takutnya kalau saya masuk siang dia sudah terbang di sini, itu aduh kayak telat gitu, teman-teman. Atau sore bahkan, atau malam bahkan, itu biasanya saya telat ya. Makanya saya kebanyakan itu masuknya di pagi hari, karena saya juga menyelaraskan candlestick D1. Oke, kalau ditanya apakah periksa satu pair satu pair ya, iya. Saya sediakan sekitar 20 pair ya. Karena apa? Karena teknik saya itu di satu pair ini saja saya jarang muncul, teman-teman. Kemarin terakhir trading itu ada di praktisi forex itu di sini. Ya, saya entry buy di sini karena dia di zona penting plus pola candlestick-nya muncul. Ya, setelah 1 2 3 4 5 6 ya. Setelah 6 hari bolak-balik cek SAU USD, tadi pagi saya entry lagi di sini. Nggak tahu ini bakal profit atau enggak ya. Jadi selama 1 minggu, kurang lebih 1 minggu, saya entry sekali ya. Ini siap-siap tadi sudah entry juga di sini. Seminggu entry sekali. Bayangin kalau saya cuma nyediain SAU USD saja, teman-teman.
3 akun saya punya, 5 akun ya, 5 akun saya punya yang enggak entry-entry teman-teman. Makanya saya sediakan 20 pair trading. Saya cekin tiap pagi satu-satu. Kadang itu 20 pair enggak ada signal semuanya. Ya wes terserah itu. Mau diapain lagi. Habis itu saya paling baru nanti siang cek lagi. Ya kalau enggak malas ya, kalau udah kayaknya malas kayak gitu ya udahlah besok lagi lah kayak gitu. Saya tuh enggak ada beban, enggak ada apa ya namanya, nggak ada masalah dengan target, jadi enak aja gitu teman-teman. Emang paling enak tuh trading tuh kayak gitu, nggak diburu-buru target, jadi kita bisa seenaknya ngecek market, dan kalaupun belum ada momen kita juga tetap tenang-tenang aja. Oke ya teman-teman, itu cara saya mencari momentum teman-teman. Dan jangan asal buy dan sell ya, tradinglah di momentum yang tepat. Caranya gimana? Belajar teknik ya. Jangan cuma wah ini kayaknya udah agak rendah nih buy kayaknya udah agak tinggi nih sell kayak gitu. Ini bukan momentum sih, itu namanya trading pakai feeling ya teman-teman semuanya. Oke, nanti kita lanjut lagi deh untuk bahas beberapa komen yang lain. Kalau nanti ada yang kira-kira penting untuk saya bahas saya akan bahas di video yang lain ya. Untuk video kali ini sekian dulu karena ini juga sudah cukup panjang kayak gitu.